Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu nilai kebangsaan yang sering kita dengar tapi tidak selalu kita pahami secara mendalam, yaitu tentang toleransi. Topik ini sangat penting dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, terutama karena Indonesia merupakan negara yang dibangun atas keberagaman. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Kita memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, bahasa daerah, serta tradisi yang berbeda. Keberagaman ini bukan sekedar data atau statistik, tetapi realitas yang membentuk karakter bangsa. Di dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, keberagaman dipandang sebagai modal sosial untuk membangun persatuan. Artinya, perbedaan tidak harus menjadi alasan konflik, tetapi bisa menjadi kekuatan apabila dikelola melalui nilai-nilai kebangsaan. Toleransi dalam pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diartikan sebagai sikap menghargai perbedaan. Pendidikan kewarganegaraan memposisikan toleransi sebagai kemampuan warga negara untuk mempertahankan harmoni sosial sambil menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang. Dalam kerangka kewarganegaraan, toleransi mengandung beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi moral, yaitu kesediaan menerima kenyataan bahwa setiap individu memiliki keyakinan, budaya, dan pandangan berbeda. Yang kedua ada dimensi sosial, yaitu kemampuan menciptakan hubungan antar warga negara yang damai dan saling menghormati. Yang ketiga ada dimensi hukum, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Yang keempat ada dimensi kebangsaan, yaitu komitmen untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dengan kata lain, toleransi bukan hanya sikap pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dalam konteks Indonesia, toleransi tidak dapat dipisahkan dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menegaskan bahwa perbedaan adalah kenyataan, namun persatuan hidup tujuan utama. Pendidikan kewarganegaraan menjelaskan bahwa implementasi Bhinneka Tunggal Ika harus terwujud dalam perilaku nyata, seperti yang pertama, menghormati ritual kebangsaan orang lain, bahkan jika berbeda dari kita. Yang kedua ada memberikan ruang bagi tradisi dan budaya lokal tanpa menjelek-jelekannya. Yang ketiga ada menghindari ujaran kebencian terutama di media digital seperti sekarang ini. Yang keempat ada menyelesaikan perbedaan secara logis, bukan melalui kekerasan. Dan yang kelima ada mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Ketika prinsip ini dijalankan, keberagaman bukan hanya diterima, tapi juga dirayakan. Di era sekarang, tantangan toleransi semakin besar. Arus informasi begitu cepat dan media sosial bisa memperbesar perbedaan pendapat menjadi konflik. Di sisi lain, identitas kelompok semakin kuat, baik itu agama, budaya, maupun preferensi politik. Pendidikan kewarganegaraan mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, kita perlu yang pertama adanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Yang kedua, menghindari polarisasi yang memecah masyarakat. Yang ketiga ada menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang keempat ada menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Toleransi harus dipraktikkan secara dasar, bukan hanya sebagai slogan saja. Sebagai mahasiswa, kita berada pada fase kehidupan yang mempertemukan banyak perbedaan. Kita bertemu teman dari beda provinsi, agama yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, bahkan cara belajar yang berbeda. Di lingkungan kampus, toleransi bisa diwujudkan melalui yang pertama, menghargai perbedaan berpendapat saat diskusi kelas. Yang kedua, tidak mengejek latar belakang budaya teman kita. Yang ketiga, menghargai waktu ibadah dan kebiasaan personal orang lain. Yang keempat, menyelesaikan konflik secara rasional, bukan dengan emosional. Yang kelima, menjaga komunikasi digital secara etika yang baik. Dengan membiasakan sikap ini, kita sebenarnya sedang menghidupkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia tidak mungkin berdiri kuat hanya dengan kesamaan. Justru yang membuat kita Indonesia unik dan dihargai oleh dunia karena keberagamannya. Namun keberagaman itu tidak akan bertahan tanpa adanya toleransi. Oleh karena itu, masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan generasi muda termasuk kita untuk memahami
keberagaman secara dewasa, menghargai perbedaan politik dan keyakinan, menjaga ruang publik tetap aman, serta menempatkan persatuan sebagai prioritas utama. Toleransi bukan hanya sekedar nilai, tetapi fondasi secara demokratis. Sekian pemaparan video dari saya. Kita bisa lihat bahwa toleransi adalah bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan. Ia bukan hanya sekedar materi saja yang ada di kelas, tetapi juga pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan berbangsa di negara yang nyata. Sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.